Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Rahmawati Fauzia Thoyib. Saya adalah guru SDN Rawamangun 12 Pagi Jakarta, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya di SDN Rawamangun 12 Pagi, Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati Fauzia Thoyib dengan nomor peserta 2015-02-02-0665. Hari ini 18 Oktober 2021 dimulai pukul 7:47, saya akan memulai ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Hari ini Bu Emma sudah melihat Google Form absen kalian. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Kenzi, boleh bantu Bu Emma pimpin doa? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Amin. Oke, terima kasih. Selalu mengingatkan kita untuk menjaga kesehatan dengan 5M. 1, pakai masker. 2, Mencuci tangan. 3, Jaga jarak. 4, Hindari kerumunan. 5, Menghindari mobilitas. membatasi mobilitas interaksi. Kita akan menyanyikan lagu nasionalis Majuta Gentar. Sudah siap? Sudah. Mengapa kita harus menyanyikan lagu nasionalisme, Kean? Semangat, kebangsaan, dan cinta tanah air Indonesia. Alhamdulillah, very good. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, tema 4, keajaiban perubahan wujud benda, pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya. Nomor 1, setelah mengamati gambar pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menemukan informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Dengan kegiatan membaca, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Nomor 3, dengan mengamati video simulasinya terjadinya hujan, peserta didik dapat membuat simulasi terjadinya hujan. Dengan berdiskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat.
Dengan ditampilkan video dan tanya jawab tentang lama kegiatan dalam satuan waktu, peserta didik dapat menganalisis lama waktu kegiatan dalam satuan waktu dengan tepat. Kita lihat, bagaimana cuaca hari ini? Cerah, hujan, atau mendung? Mendung. Mendung. Hujan. Air laut menguap. Jadilah awan. Awannya jadilah hujan. Hujan, hujan, hujan. Oke, bisa enggak? Bisa tidak? Yuk, kita bersama-sama ya. Tepuk hujan. Laut. Menguap. Jadilah awan. Ya. Awannya Jadilah hujan. Hujan. Terima kasih anak kelas 3B. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Air di permukaan bumi menguap, terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itu yang dikenal sebagai hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Oke, sekarang kita akan menyimak video pembelajaran ini. Are you ready? Ready. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Apa kabarnya? Ibu harap kalian tetap sehat, semangat walaupun belajarnya di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya hujan. Air di permukaan bumi menguap. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Sekarang Ibu Guru akan praktekkan simulasi terjadinya hujan. Ibu akan mempersiapkan alatnya. 1. Toples. 2. Mangkok. 3. Air panas. 4. Es batu. Pertama-tama kita akan persiapkan toples ini sebagai permukaan bumi. Lalu Ibu Guru akan tuangkan air panas ke dalam toples. Air panas ini kita umpamakan air yang ada di permukaan bumi yang di laut atau sungai. Jika terkena panas matahari, air akan menguap ke atmosfer. Yang kedua, Ibu akan meletakkan mangkok ini di atas toples ini. Lalu Ibu akan tuangkan es batu ke dalam mangkok ini. Lalu Ibu Guru akan menutup mangkok ini. Lalu mangkok ini kita umpamakan sebagai awan. Awan ini terjadi karena uapan air yang ada di permukaan bumi ke atmosfer. Dia akan membentuk butiran-butiran yang ada di atmosfer. Dia akan menggumpal, maka terbentuklah awan.
Lama-kelamaan awan ini tidak akan bisa menampung uap air. Dia akan meneteskan uap air ke bawah atau ke permukaan bumi. Tetesan itulah disebut air hujan. Perhatikan lama-lama, air akan menetes dari mangkok atas ke toples. Ibaratnya mangkok atas ini awan, lalu toples ini adalah permukaan bumi. Mari kita perhatikan, apakah ada tetesan air? Oke, nah tadi kalian lihat kan tetesan-tetesan air dari atas mangkok ke dalam toples. Nah, tetesan inilah yang disebut dengan hujan. Demikianlah praktek simulasi terjadinya hujan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ibu Guru ucapkan mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian bisa mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya? Ada toples, ada mangkok, kaca dan tutupnya, ada air panas, ada es batu. Sudah kan? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Minta sama Mama tuangkan air panas ke dalam toplesnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya sudah dituangkan air panasnya ke dalam toples. Sudah. Sudah. Bu Emma tuang dulu ya. Ambil mangkoknya, lalu kita taruh di atas toples. Taruh es batunya di atas mangkok. Nih, seperti Bu Emma nih. Bu Emma lagi naruh es batu. Yuk, es batunya sampai penuh dan sampai bisa nutup mangkoknya. Ya udah semuanya. Semuanya aja gini. Mangkoknya boleh ditutup. Nih, seperti Bu Emma nih. Bu Emma lagi menutup mangkoknya. Sudah, Bu. Boleh dibantu sama mamanya kalau bahaya. Boleh taruh di atas toples seperti Bu Emma. Kelihatan tidak? Ini Mang. Kelihatan, Bu. Ya, alhamdulillah. Kelihatan. Namanya Nih, seperti Bu Emma nih. Bu Emma sudah menutupnya. Oke, kita lihat yuk. Apakah ada tetesan-tetesannya? Perhatikan. Kita lihat. Kita tunggu 5 menit. Ada, Bu. Ada. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Ada. Boleh difoto nanti ya. Nih Bu Emma belum ada. Bu. Oh ada. Jeremy sudah mengampun, Bu. Iya ada. Turun tetesan-tetesan dari mangkoknya sayang. Ada, Bu. Ada, alhamdulillah. Coba kalau yang ada boleh perlihatkan Bu Emma. Oh Jeremy ada ya? Wah Jeremy hebat. Sudah, Bu. Nana Prasad. Wah hebat. Iya. Oke, very good Prasad. Lihat. Mengapa tetesan air? Tadi kan kita sudah lihat videonya. Air panas ini diumpamakan sebagai ini. Dia kena panas matahari, dia menguap ke atas. Nah, mangkok yang berisi es batu diumpamakan sebagai awan. Awannya isinya apa? Uap air. Karena awannya sudah keberatan dengan uap air, maka terjadilah tetesan air yang disebut dengan hujan. Wah, Kean juga. Kean sudah banyak tetesan airnya. Oke, very good. Wah, hebat. Oke, Jevero juga sudah kelihatan tetesan air. Oke. Bu, aku agak banyak. Oh iya, Prasad juga udah banyak. Oke, sambil kita menunggu tetesan airnya, kalian sudah paham dengan proses terjadinya hujan? Paham. Oke, Bu Emma akan
membagi kalian ke dalam kelompok. Kita akan masuk ke breakout room. Yuk, Bu Emma sudah bagikan kelompok, boleh masuk ke kelompok masing-masing. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Nah, sekarang Bu Guru akan tugaskan kelompok kalian urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan. Nah, kalian tuliskan, jelaskan, atau ceritakan proses terjadinya hujan pada setiap gambar. Bisa ya, Nak ya? Kelompok 2 ya. Iya. Waalaikumsalam. Bu Emma sudah bagikan LKPD-nya ke WhatsApp group. Oke, lihat layar. Oke, kita akan diskusi perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu. Oke, selamat berdiskusi, selamat mengerjakan. Assalamualaikum kelompok 3. Sekarang Bu Emma mau kalian diskusikan bersama kelompok kalian di LKPD-nya. Lalu kalian jelaskan proses terjadinya hujan pada LKPD-nya. Kalian ceritakan seperti ini di LKPD-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tadi sudah simulasi membuat hujan. Sudah banyak tetesan airnya belum di dalam toplesnya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Oke, sekarang Bu Emma mau kalian diskusi perubahan wujud yang ada di gambar ini. Kalian kasih nomor urut. Assalamualaikum kelompok 5. Waalaikumsalam, Bu. Oke, ini kelompok terakhir ya. Oke, tadi Bu Guru sudah menjelaskan proses terjadinya hujan dan kita sudah simulasinya. Nah, kalian lihat simulasinya, apakah di toplesnya sudah banyak tetesan air belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Oke, sekarang Bu Guru mau kalian diskusikan proses terjadinya hujan pada LKPD-nya. Tadi pagi Bu Guru sudah membagikan LKPD-nya ke WhatsApp group. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian dengan memberikan nomor urut pada gambar ini. Lalu kalian menjelaskan proses terjadinya hujan di LKPD ini. Selamat diskusi, selamat mengerjakan. Sampai ketemu di layar utama ya, Nak. Kita presentasikan ya. Sekarang kelompok 1. Air laut menguap ke awan. Terus awan mengeluarkan air dan setelah itu mengalir ke laut. Ayo, Pak Prasa ceritakan ya tadi ya. Satu. Air laut menguap akibat panas matahari, lalu naik ke awan menjadi gumpalan. Gumpalan awan yang penuh akan menghasilkan titik air. Titik air berupa hujan turun ke daratan. Air hujan mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, dari daratan kembali ke laut. Oke, terima kasih Prasad. Yuk tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Jadi toples yang berisi air panas ibarat air laut yang menguap. Mangkok yang berisi es batu ibarat suhu yang dingin. Saat mangkok diletakkan di atas toples air panas akan terjadi pengembunan. Sehingga saat mangkok akan terjadi tetesan air karena suhu yang dingin. Oke, very good. Naila. Kondensasi atau pengembunan sehingga hujan terbentuk karena awan yang tak sanggup lagi. Tepuk tangan buat Arya dan Naila. Kelompok 3. Proses hujan dari pertama yaitu air laut menguap karena matahari yang membuat dia panas menjadi menguap. Lalu dia menjadi awan dan berkumpul. Lalu
Dia karena karena tidak sanggup untuk menahan air tersebut, lalu dia menurunkan hujan dan air hujan itu kembali ke permukaan laut. Oke, very good. Pertama, air laut mengalami penguapan karena panas sinar matahari. Yang kotak kedua, uap air laut berkumpul menjadi gumpalan awan di langit. Yang kotak ketiga, gumpalan awan sudah penuh uap air dan terbawa angin. Yang kotak keempat, awan yang sudah penuh uap air akan menghasilkan titik-titik air hujan yang turun ke tanah. Yang kotak kelima, air hujan yang turun akan mengalir ke tempat yang rendah dan kembali ke laut. Oke, terima kasih Ivana dan Jeremy. Tepuk tangan buat Ivana dan Jeremy. Kelompok 4. Air laut menguap dari permukaan bumi. Karena panas matahari membentuk awan. Menguap sayang, bukan membeku, menguap. Menguap, bentuk awan. Awan mengebun membuat titik-titik air. 3. Titik air semakin banyak awan tidak kuat menampung. Turunlah titik-titik air ke bumi yang disebut hujan. 5. Air hujan yang turun ke bumi tertampung di laut. Oke, terima kasih Jevero dan Kesar. Tepuk tangan buat Jevero dan Kesar. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi sebagai berikut. Kotak 1, 2, dan 5 dibacakan Kean. Kotak 3 dan 4 dibacakan Nabila. Kotak 1, air laut mengalami penguapan akibat dari panas sinar matahari. Kotak 2, uap-uap air laut berkumpul menjadi gumpalan-gumpalan awan di langit. 3. Uap air yang berkumpul di awan semakin lama semakin banyak dan kemudian turunlah hujan. Nomor 4. Hujan yang turun ke bumi membasahi seluruh permukaan bumi. Kotak 5, air hujan yang turun akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan mengalir ke sungai dan berakhir ke laut kembali. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih Ibu dan teman-teman kelompok 5. Terima kasih Kean dan Nabila. Alhamdulillah, presentasi hari ini sudah selesai. Kita ambil kesimpulan, proses terjadinya hujan adalah 1. Air laut menguap, terkena panas matahari, dan terkumpul di awan. Nah, dia mengumpul di awan itu adanya uap-uap air. Nah, karena awannya sudah keberatan atau sudah tidak bisa menampung uap-uap air, maka terjadilah tetesan-tetesan air dari awan. Maka disebut dengan apa? Hujan. Hujan. Karena kelompok diskusi kalian sudah hebat, Bu Emma kasih kelompok kalian adalah bintang. Kita sudah membuat simulasi terjadinya hujan. Kita sudah membuatnya dan terjadilah tetesan-tetesan air dari mangkok. Ketika membuat simulasi terjadinya hujan, toples yang berisi air panas diibaratkan sebagai permukaan laut atau air laut. Mangkok yang berisi es batu diibaratkan sebagai apa? awan. Iya, very good. Saat toples air panas ditutup oleh mangkok yang berisi es batu, apakah yang terjadi pada es batu? Itu mencair disebabkan oleh panas dari toples yang berisi air panas. Oke, very good. Mengapa mangkok es batu bisa meneteskan air? Peristiwa, kondisi, atau pengembunan. Iya. Kondensasi atau pengembunan. Iya, benar. Pada menit keberapa es batu cepat meneteskan air? 1 menit. Oh, ada yang 1 menit. Wah, hebat banget. Berarti airnya panas banget ya. Oke, sekarang lihat.
10 menit. Ada yang 10 menit. Kesimpulannya apa? Yang terjadi saat air panas dimasukkan dalam gelas. Air adalah muncul gumpalan kabut. Disitulah asal mula terjadinya awan. Setelah ditambahkan es batu, kabut berubah menjadi tetes-tetes air yang menempel di toples dan sebagian lagi jatuh kembali. Disitulah proses terbentuknya hujan. Oke, very good, Kean. Karena hari ini hujan, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hujan reda. Nah, hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Oke, kita lihat ya. Dari jam 7:15 ke jam 8, berapa lama? 45 menit. 45 menit. Dari jam 8 sampai jam 9, berapa lama? 1 jam. 1 jam. Dari jam 9 ke jam 9:10, berapa lama? 20 menit. Nah, jadi kita tambahkan 45 menit, tambah 1 jam, tambah 10 menit. Karena kita sudah punya 1 jam, kita pindahkan ke sini. 1 jam. Nah, sekarang kita hitung menitnya. Menitnya ada 45, ditambah 10, sama dengan berapa? 55 Nah, jadi hujan 55 menit. selama berapa menit? 55 menit. Iya, 1 jam 55 menit. Do you understand? Contoh, jam menunjukkan pukul 12:10, tanda sekolah usai. Saat itu hujan masih turun dengan deras. Hujan turun sejak pukul 8:45. Anak-anak yang tidak membawa payung menunggu hujan reda. Berapa lamakah hujan turun? Oke, tadi hujan mulai turun pukul berapa? 8:45. Lalu ke pukul 9, berapa menit nih? 15 menit. Dari pukul 9 ke pukul 12, berapa lama? 3 jam. 3 jam. Dari pukul 12 ke 12:10, berapa lama? 10 menit. Oke, very good. Berarti lamanya hujan turun adalah 15 menit tambah 3 jam tambah 10 menit sama dengan berapa lama? 3 jam 25 menit. Oke, very good. Yuk, sekarang kita lihat gambar jarum jam. Dan tuliskan pukul berapa waktu yang tepat. 13.20, Bu. Oke, very good. 13:20. Oke, Bianca, perhatikan gambar kegiatan dan waktu pelaksanaan berikutnya. Tulis lama kegiatannya. Upacara bendera mulai pada pukul 6:30. Selesai pada pukul 8:45. Berapa lama upacara benderanya? 2 jam 15 menit. Oke, very good. Jer, ini anak-anak lagi kerja bakti, Jer. Mulai pukul 8, selesai pada pukul 10:10. Berapa lama kerja baktinya, Jer? 2 jam 10 menit. Ibu Siti menjahit 2 baju. Dia membutuhkan waktu 3 jam 40 menit untuk menjahit baju yang pertama. Dan 2 jam 55 menit untuk menjahit baju yang kedua. Dia selesai menjahit kedua baju tersebut pada pukul 20:10. Pukul berapa dia mulai? Jawaban yang benar adalah pukul 13:35. Karena 20:10 dikurang 6 jam 35 menit tidak bisa. Oke. 10 dikurang 35 bisa tidak? Tidak. Tidak, kita pinjam ke 1. Karena kita lagi mengurang jam, kita pinjam ke 1. Ini jadi 19. Ini karena kita pinjam 1 jam. 1 jam ke menit berapa? 60 menit. 60. 60 ditambah 10. 70. Nah, 70 dikurang 35 berapa, sayang?
35. 70 dikurang 35 sama dengan 35. Nah, 19 dikurang 6 sama dengan berapa? 13. 13. Jadi Ibu memulai menjahit kedua baju pukul berapa? 13:35. Kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa aja? Hujan. Hujan. Terus kedua, Tubuh waktu. menghitung lama waktu. Oke, very good. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Besok kita akan belajar tentang membuat kalimat. Membuat kalimat dari bacaan. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah yang mimpin doa adalah Kenzi yang mengakhirinya. Ayo Kenzi berdoa. Ya, teman-teman berdoa sebelum kita mengakhiri Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, kita akan mengerjakan soal evaluasi bermain quizzes. Bu Era share quizzes linknya ya. Oh, ada Airnya itu nggak? Dicat. Oke, Bu Emma chat ya. Udah, yuk boleh mengerjakan. Iya. 2 jam setelah pukul 7. 2 jam setelah pukul ini loh. 2 jam setelah Pembelajaran hari ini. Terima kasih.